Selamat pagi, perkenalkan nama saya Farhan Abdul Majid dengan nomor NIM 10404240009. Di sini saya akan menjelaskan tentang model transportasi yaitu materinya. Oke, dimulai oleh pendahuluan. Di sini riset operasi dalam distribusi itu fokus pengambilan keputusan berbasis data dan kemudian riset penggunaan model matematika untuk sosial keputusan yang efektif dan efisien. Dan peran distribusi ini dia sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, dan kemudian tujuan akhirnya itu mengalur arus produk agar tepat waktu dan hemat biaya. Tantangan utama logistik itu mengapa optimasi itu penting, efisiensi rute, jarak tempuh sepanjang dan waktu yang terbuang, ketidakseimbangan supply dan demand, stok berlebih atau barang kosong, dan kemudian biaya tinggi, beban transportasi yang tidak terkontrol. Dampaknya itu keterlambatan pengiriman dan penurunan loyalty pelanggan. Next, di sini ada konsep dasar transportasi. Di sini adalah salah satu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan cara pendistribusian barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya total yang paling rendah. Tujuan utama modelnya itu transportasi adalah mencari peran pola distribusi yang optimal sehingga seluruh permintaan dapat terpenuhi dengan biaya transportasi minimum. Dan ada 5 komponen. Yang pertama itu titik asal, source, pusat pasokan, titik di mana barang siap untuk diberangkatkan. Kemudian kedua, titik tujuan, destination, pusat permintaan lokasi akhir, tempat barang dibutuhkan. 3, kapasitas, supply, batas maksimum barang yang bisa dikeluarkan oleh setiap titik asal. Dan keempat itu ada kebutuhan, demand, target minimal barang yang harus sampai di titik tujuan. Dan terakhir ada tarif distribusi atau cost, ongkos variabel, biaya spesifik untuk setiap rute, jarak, bahan bakar, atau biaya sewa jasa kirim. Next. Kemudian ada studi kasus Executive Furniture Corporation. Perusahaan contohnya itu perusahaan yang memiliki 3 pabrik yang mendistribusikan ke 3 wilayah pemasaran dengan total kapasitas dan permintaan sebanyak 900 unit. Di sini kapasitas produksinya itu atau supply pabrik Surabaya berisi 200 unit, dan kemudian pabrik Semarang 400 unit. Pabrik Solo 300 unit, total supply-nya itu 900 unit. Dan target permintaannya atau demand-nya itu wilayah Medan 400 unit, wilayah Balikpapan 300 unit, wilayah Makassar 200 unit, total demand-nya 900 unit juga. Dan biaya pengirim per unit itu Surabaya ke Medan tuh 5, Surabaya ke Balikpapan tuh 4, dan Surabaya ke Makassar tuh 3, dan Semarang ke Medan 8, Semarang ke Balikpapan 4, Semarang ke Makassar 3, Solo ke Medan 9, Solo ke Balikpapan 7, dan Solo ke Makassar 5. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan bagian metode Northwest Corner. Konsep metode distribusi pojok di atas yang sederhana dan cepat. Cara kerjanya itu pertama kita mulai mengalokasikan dari sel yang paling kiri atas, dan kemudian isi barang sebanyak mungkin sesuai kapasitas supply atau kebutuhan demand. Ketiga itu jika baris kolom penuh geser ke bawah atau ke kanan, dan terakhir itu ulangi hingga seluruh permintaan terpenuhi. Dan di sini memiliki karakteristik ya seperti solusi instan, sangat cepat untuk mendapatkan angka awal. Buta biaya, tidak memperhitungkan murah dan mahalnya rute, sehingga biaya seringkali belum optimal. Dan hasil kasusnya itu total biaya 4.200. Kesimpulan dari analisis ini adalah model transportasi membantu perusahaan mengatur pengiriman barang secara lebih rapi dan hemat, meskipun metode Northwest Corner dapat memberikan perhitungan cepat dengan biaya 4.200. Metode ini hanya langkah awal karena belum mempertimbangkan rute termurah. Oleh karena itu diperlukan optimasi lebih lanjut agar perusahaan bisa mendapatkan rute pengiriman yang paling efisien dan biaya yang paling jauh lebih rendah. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan least cost method. Prinsip metode membeli rute atau sel dengan biaya transportasi paling kecil terlebih dahulu untuk meminimalkan total biaya distribusi. Di sini memiliki 4 tahapan perhitungan. 1 itu pilih biaya terkecil pada tabel transportasi. Kemudian kedua, alokasikan barang sesuai supply dan demand. Ketiga, kurangi kapasitas yang sudah terpenuhi. Keempat, ulangi hingga seluruh kebutuhan selesai. Hasil perhitungan total biaya 4.100. Next. Di sini saya akan menjelaskan Vogel Approximation Method atau FAM. Pengertiannya, metode ini untuk memperoleh solusi awal transportasi dengan mempertimbangkan selisih biaya atau penalti pada setiap baris dan kolom. Cara kerjanya itu 3 langkah. Cari selisih, hitung selisih biaya termurah di setiap baris dan kolom disebut penalti.
Dan kemudian kedua, pilihan terbesar, fokus alokasi pada baris dan kolom dengan penalti tertinggi. Dan ketiga itu isi maksimal, alokasikan barang pada rute termurah di baris kolom tersebut, lalu ulangi sampai selesai. Mengapa farm ini unggul? Lebih efisien, memberikan hasil biaya 3.900, lebih hemat daripada 4.200 di metode sebelumnya. Solusinya itu kita menghasilkan biaya terendah yang paling mendekati angka ideal dan optimal. Strategis, mengurangi resiko kerugian akibat salah pilih rute distribusi. Dan kemudian ada manfaat model transportasi, yaitu hemat biaya. Pertama, memilih rute pengiriman termurah untuk menekankan pengeluaran operasional. Kedua, keputusan akurat, perencanaan distribusi lebih terarah berdasarkan perhitungan data yang tepat. Dan ketiga itu tepat sasaran, memastikan distribusi barang sesuai dengan kapasitas pabrik dan kebutuhan pasar. Keempat itu operasional efisien, memaksimalkan penggunaan armada dan sumber daya agar kerja lebih produktif. Dan kelima itu terakhir, meminimalisir pemborosan, mengurangi risiko kerugian waktu, tenaga, dan biaya dalam rantai logistik. Kesimpulannya itu terakhir, metode transportasi adalah solusi strategis dalam manajemen logistik untuk menyusun alur pengiriman yang paling ekonomis dengan mengintegrasikan data kapasitas, produksi, dan pemerintahan pasar. Metode ini mentransformasi distribusi yang tadinya bersifat spekulatif menjadi sebuah rencana yang presisi. Hasil akhirnya adalah efisiensi operasional yang maksimal, di mana setiap rupiah biaya distribusi ditekan sekecil mungkin tanpa mengorbankan ketepatan waktu pengiriman, sehingga daya saing perusahaan di pasar pun semakin kuat. Terima kasih.